Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan saya Wildan Gusti Saril mahasiswa Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas F21E. Di video kali ini saya akan menjelaskan eh, mengenai bagaimana menggunakan group by pada database atau bagaimana kita menerapkan fungsi group by dalam SQL atau database. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari group by itu. Jadi fungsi dari group by itu dalam SQL adalah untuk mengelompokkan baris data berdasarkan nilai-nilai tertentu dari satu atau beberapa kolom dalam tabel. Jadi ketika group by itu kita gunakan, baris-baris yang mempunyai nilai yang sama dalam kolom yang ditentukan akan dikelompokkan menjadi satu grup. Dan untuk penerapannya, eh, di sini saya telah membuat sebuah database, yaitu database store atau toko, di mana IRD-nya adalah sebagai berikut. Dalam database toko ini terdapat dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel orders atau tabel pesanan, dan yang kedua adalah customer atau pelanggan. Pada tabel orders ini terdapat kolom ID, orders ID, lalu customer ID, yang di sini mengambil dari primary key customer ID di tabel customer, lalu total amount atau jumlah total pendapatannya yang masuk, lalu order date atau tanggal pesanan. Lalu pada tabel customer di sini terdapat customer ID-nya, lalu nama serta email. Untuk penerapan atau penggunaan fungsi group by-nya adalah sebagai berikut. Di sini saya telah membuat beberapa contoh penggunaan group by. Tepatnya di sini saya membuat 5 contoh ya, dengan kasus yang berbeda atau penggunaan yang berbeda. Pada contoh penggunaan group by yang pertama adalah kita mencoba menghitung jumlah pesanan per pelanggan dengan menggunakan group by. Di berikut adalah query-nya ya. Sini select customer name, count, all us order count from customer dari tabel customer, join orders on customer ID sama dengan order customer ID group by customer name. Jadi pada query ini kita menggabungkan tabel customer dan order menggunakan join di sini berdasarkan kolom customer ID. Lalu kita menggunakan group by pada kolom name di sini ya dari tabel customer dan menghitung jumlah pesanan per pelanggan dengan eh, fungsi count. Dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Pada hasilnya di sini menampilkan nama dari pelanggannya atau nama customer beserta order count. Ini yaitu jumlah pesanan dari pelanggan tersebut. Lalu pada contoh yang kedua, kita akan menggunakan group by untuk menghitung total pendapatan per tanggal pesanan. Jadi pada hasil yang akan ditampilkan nanti adalah eh, tanggal pesanannya beserta total pendapatannya atau total income-nya. Query-nya adalah sebagai berikut. Select order date atau ambil order date. Lalu di sini ada fungsi untuk sum atau hitung total amount atau total pendapatan yang masuk as total income, dan nanti dengan nama total income ya, dari tabel orders
group by order that. Jadi dalam query ini kita menggunakan tabel orders untuk menghitung total pendapatan per tanggal pesanan dengan menggunakan group by pada kolom order date dari tabel orders tadi dan menggunakan fungsi sum di sini untuk menghitung total pendapatan per tanggal pesanannya. Dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Coba kita jalankan query-nya. Ya, di sini ditampilkan order date atau tanggal pesanannya beserta total income atau total pendapatan dari setiap tanggal pesanannya. Kurang lebih hasilnya sebagai berikutnya. Lalu untuk contoh yang ketiga, yaitu penggunaan group by untuk menghitung rata-rata jumlah pesanan per pelanggan. Jadi dengan group by ini kita juga bisa menghitung rata-rata jumlah pesanan setiap pelanggan. Query-nya adalah sebagai berikut. Select customer name, average total amount as average order amount from tabel customer di sini ya. Join orders on customer ID sama dengan orders customer ID group by customer name. Ya. Jadi di query ini kita menggabungkan tabel customer dan juga tabel orders menggunakan join di sini ya di dalam kolom customer ID atau berdasarkan kolom customer ID. Lalu kita dengan menggunakan group by kita menggabungkan maaf ada sedikit salah di sini. Ya, baik. Dengan menggunakan group by di sini ya tepatnya pada kolom customer name atau kolom name dari tabel customer dan menggunakan fungsi average untuk menghitung total atau menghitung rata-rata jumlah pesanan per pelanggan. Hasilnya adalah rata-rata jumlah pesanan yang dilakukan setiap pelanggan atau pada yang ditampilkan adalah nama pelanggannya beserta rata-rata jumlah pesanannya. Nah, saat query tersebut dijalankan kurang lebih sebagai berikut. Yang ditampilkan adalah nama dari setiap pelanggan atau customer beserta rata-rata total pesanan yang masuk. Baik, lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh penggunaan group by untuk menampilkan tanggal pesanan terakhir dari setiap pelanggan. Langsung saja untuk query-nya adalah sebagai berikut. Ya, select customer name, max order date as less order date from customer. Join orders and customer ID sama dengan orders customer ID group by customer name. Jadi dalam query ini kita menggunakan tabel customers dan juga tabel orders untuk menggunakan join berdasarkan kolom customer ID sini. Lalu selanjutnya kita dengan menggunakan group by pada kolom name dari tabel customer dan menggunakan fungsi max. Ya, di sini untuk mendapatkan tanggal pesanan terakhir dari setiap pelanggan. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini ditampilkan dari nama-nama pelanggan atau nama-nama customer beserta tanggal tanggal pesanan terakhir dari setiap nama pelanggan tersebut.
Lalu contoh yang terakhir adalah kita coba menggunakan group by untuk menghitung jumlah pelanggan per tanggal pesanan. Jadi yang dihasilkan nanti adalah tanggal pesanannya beserta total jumlah pelanggan yang memesan di tanggal tersebut. Query-nya adalah sebagai berikut. Select order date, count, listing customer ID as customer count from orders atau di tabel orders, group by order date. Jadi di query ini kita menggunakan tabel orders untuk menghitung jumlah pelanggan per tanggal pesanannya. Menggunakan group by pada kolom order date dari tabel orders dan menggunakan fungsi count listing customer ID untuk menghitung jumlah pelanggan yang berbeda pada setiap tanggal pesanan. Jadi hasilnya itu nanti adalah jumlah pelanggan yang berbeda untuk setiap tanggal pesanannya. Berikut adalah hasil query yang dijalankan. Di sini menampilkan tanggal pesanan beserta jumlah pelanggan per tanggal pesanan tersebut. Ya berikut, maaf. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai bagaimana menggunakan atau penerapan dari group by dalam SQL. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.